Ya, saya akan sebelum kita berdoa, saya akan angkat satu pujian karena kalau berdoa diawali dengan pujian tuh kayaknya enak gitu. Yes. Saya By angkat the way, pujian yang boleh sambil mengatakan, ambil foto ya. Ku Ambil foto ya. telah mati Oh, siap. dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Yang bisa Amin. silakan bergabung. Amin. Amin. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti Engkau ingin. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Itulah iman kami Tuhan, itulah kerinduan kami. Kami mau tinggalkan segala cara hidup kami yang lama, yang tidak berkenan, yang kotor, yang najis, yang kasar. Kami mau tinggalkan dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Mampukan kami Tuhan, dengan kekuatan kami sendiri kami tidak sanggup. Hanya dengan kekuatan Roh-Mu Tuhan, kami bisa melakukannya. Dalam nama Terima kasih Tuhan, Engkau sudah hadir dalam hidup kami. Engkau bebaskan kami dari roh yang membelenggu kami, yang membuat kami tidak bisa melihat terang itu. Kami percaya Engkau adalah Tuhan, bukan karena hebat kami, bukan karena kecerdasan kami, tetapi oleh karena kasih karunia-Mu. Engkau adalah anugerah terbesar kami. Engkau adalah hadiah terbesar kami dalam hidup kami, Tuhan. Sungguh tidak mudah bagi Muslim untuk percaya Engkau adalah Tuhan. Hanya karena kasih-Mu, maka kami bisa percaya bahwa Engkau adalah Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau pakai setiap kami sebagai alat-Mu untuk membawa keluarga-keluarga kami untuk mengenal Engkau dan menyerahkan hidup mereka kepadamu, agar mereka juga bisa mengalami sukacita yang dari Tuhan, keselamatan yang dari Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang luar biasa itu. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar kami akan mulai ibadah kami, mari Engkau memberkati ibadah ini dari awal hingga selesainya nanti. Engkau memberkati, Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Pak Kris yang akan membawakan pengajaran malam ini. Silakan Pak Kris. Silakan Pak Kris. Pak Kris, silakan Pak Kris. Silakan Pak Kris. Pak, what happened? Silakan Pak Kris. Pak Kris kemana nih? Yes, saya di sini. Sorry, tadi cuci muka dulu sebentar. Keren, pujiannya keren banget tadi. Haleluya. Waduh, mantap banget ya. Saya senang tadi dengar pujiannya gitu. Luar biasa itu. Alright, kita mulai ya. Kita mulai. Tadi udah doa semua kan ya? Oke.
Kita hari ini kita ngambil dari Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Ya. Efesus 5 ayat 15 sampai 17 semua baca sendiri ya. Saya bacakan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, begini. Kalau kita bicara dalam dunia olahraga, semua di sini kan pasti tahu yang namanya olahraga. Tahu olimpiade ya. Dunia olahraga itu puncaknya itu buat atlet itu. Atlet amatir ya, bukan profesional. Itu yang namanya olimpiade. Kalau orang sampai diundang, seorang atlet bisa masuk ke sana. Wah, dia akan sangat bangga sekali. Buat dapat tiket kamu terpilih. Bisa masuk olimpiade itu udah itu impian setiap atlet ya. Nah, untuk bisa masuk ke olimpiade itu, setiap atlet pasti akan berlatih dengan serius. Dia perlu persiapan berbulan-bulan mempersiapkan dirinya untuk bisa masuk ke olimpiade itu. Ya. Dia akan mengatur makannya, latihannya, semua dia siapkan semuanya demi masuk yang namanya ke olimpiade. Nah, padahal waktu dia masuk ke olimpiade, dia harus berjuang lagi kan, harus baru bertanding lagi gitu. Tapi buat dapat tiket masuk olimpiade, wah itu udah suatu kebanggaan tersendiri. Nah, persiapannya berbulan-bulan untuk masuk ke satu momen yang pendek sebenarnya. Nah, kalau berbicara kehidupan seorang atlet, itu sebenarnya dia setidaknya dia merefleksikan kehidupan kekristenan, bagaimana kita harusnya sebenarnya menjalani hidup ini. Seorang atlet yang sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin, betapa akan sangat menyesal jika olimpiadanya udah di depan mata nih. Pas mau bertanding tidak bisa bertanding gara-gara katakanlah dia melanggar ketentuan administrasi, atau dia berontak sama coachnya, atau dia tanpa sadar dia mengkonsumsi sesuatu yang tidak boleh sebenarnya. Jadi dengan kata lain, dia gugur untuk bisa ikut olimpiade itu. Di depan mata sudah ada di olimpiade. Atau mungkin dia sudah ikut, sudah sampai di venue-nya, sudah ikut selebrasinya. Tapi panitianya bilang gini, maaf, Anda datang terlambat ke pertandingan ini. Pertandingan sudah berjalan, Anda dianggap walk out. Itu kalau seorang atlet pada momen itu mengalami hal itu rasanya semua pengorbanan yang sudah dia lakukan itu, segala persiapan dan lain sebagainya, itu gugur dengan tiba-tiba dan itu bisa menutup masa depannya. Kenapa? Karena olimpiade lagi baru ada 4 tahun lagi dan belum tentu dia juga diterima lagi. Semua yang sudah dia lakukan itu bisa sia-sia dan itu meruntuhkan hidupnya saat itu. Dia harus pulang. Kalau pulang ke rumahnya dia pasti malu sekali. Kenapa? Ikut bertanding kan dia nggak bisa cerita. Nah, demikian juga dengan orang Kristen sebenarnya. Ada satu kerugian besar bagi seorang atlet itu. Kalau dia tidak bisa masuk, itu namanya yang kita kenal dengan yang namanya waktu. Kenapa? Kehidupan seorang atlet dan kekristenan itu sama. Yaitu samanya di mana Pak Kris? Samanya. Atlet itu usia produktifnya sedikit. Kalau kamu kerja di bank, youngster, kalau kamu kerja di bank atau berkarir, kamu usia 36 itu wah masih muda gitu. Masih hebat, masih bisa umur 50, 55 gitu. Tapi buat seorang atlet 35 itu udah dia mungkin sebenarnya sudah tidak mungkin bisa bertanding lagi, sudah berat buat dia fisiknya. Umur 30 pun sudah berat. Dengan kata lain usia produktifnya itu sangat pendek. Sehingga dengan sangat pendek itu dia harus benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Supaya dia bisa masuk. Nah, gimana hubungannya dengan yang orang Kristen itu apa? Gitu. Ya. Sama seperti seorang atlet kehidupannya. Peranan kita ini nggak bisa digantikan dan atau menunggu sampai event yang lain datang. Peranan kita tidak bisa diganti. Kalau pemain film, saya tidak mengecilkan pekerjaan pemain film ya. Kalau waktu dia bikin acting terus salah, cut, ulang lagi kan bisa kan?
Lah kalau atlet kalau bertanding kan nggak bisa cut ulang lagi kan nggak bisa gitu. Pertandingan berjalan terus. Hasil akhirnya dia menang atau kalah. Demikian juga dengan kehidupan kekristenan. Nah, kalau seorang atlet menjaga diri supaya jangan sampai cedera atau sampai gagal, apapun itu urusannya. Dan dia berharap bisa masuk ke Olimpiade. Dan waktu ditolak itu menjadi satu momen yang paling menakutkan. Nah, buat kita juga sebenarnya ada satu momen yang buat saya paling mengerikan. Semoga juga buat teman-teman paling mengerikan. Yaitu apa? Kita hidup di dunia kita bertanding. Bersiap, berlatih, dan bertanding. Ya kan? Kamu di gereja, saya di gereja, berdoa, dan sebagainya. Di dunia nyata, kita tuh bertanding. Kita berhadapan dengan realita yang mesti kita atasi. Dengan pekerjaan kita. Atau secara kerohanian kita bertanding dengan, tadi dikatakan hari-hari terakhir adalah jahat. Dengan kuasa-kuasa kegelapan atau kehidupan dunia ini yang coba mau meruntuhkan kita. Nah, jangan sampai kita udah jalanin semua, terus kita sebenarnya sejak setiap orang, begitu dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebenarnya dia sudah dapat tiket untuk masuk kekekalan. Dia tidak perlu bertanding untuk bisa dapat kekekalan, tidak perlu. Sudah punya kekekalan itu, sudah ada di tangan kekekalan itu. Tapi betapa mengerikannya, waktu kita mau masuk kekekalan itu, saya sih nggak mau ya. Wah, pelayanan udah capek, udah kemana-mana, udah berbuah, udah gimana. Terus waktu hari terakhir, saatnya tiba, mau masuk ke kekekalan itu. Terus waktu ditanya sama orang, sama yang jaga venue-nya dijaga, ditanya. Siapa namanya? Chris, cari. Chris siapa? Kristianto. Lahirnya disebutin semua. Nggak ada namanya di sini. Wah, coba cari lagi di buku itu. Nggak ada, Pak. Confirm nggak ada, Pak. Bapak nggak bisa masuk. Itu adalah hari momen tragedi terbesar dan kekal. Kenapa? Karena itu berarti saya menggenapi firman Tuhan di Matius 27:21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, dengan kata lain, semua yang saya buat itu didiskualifikasi atau tidak di-approve. Padahal saya tinggal masuk sedikit lagi. Kok bisa ya, Pak? Ya? Orang sudah berkata, Tuhan, Tuhan, sudah bernubuat demi namanya. Sudah mengusir setan demi namanya. Itu artinya, saya sebenarnya sudah berangkat dari titik nol. Dari pertama kali kita terima Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan. Tapi dalam perjalanan akhir, bukan tidak mungkin hati saya berubah setia, enggak kepada dia lagi. Tapi saya punya agenda tersendiri. Yang orang lain tidak tahu. Orang lain tidak mengerti apa agenda itu. Hanya mungkin saya yang tahu. Tapi Tuhan pasti tahu. Dan itu dibawa terus. Sejak titik ketersesatan itu. Saya bawa terus. Sampai akhirnya di titik waktu terakhir. Sehingga akhirnya dia bilang, aku gak kenal kamu. Nah youngsters, ini saya kasih tahu begini. Dulu kita tidak kenal Tuhan. Dulu kita hidup sembarangan, ya kan? Dulu kita enak-enaknya. Wah, dengan pengertian yang salah. Suatu hari kita kenal Yesus, ya kan? Terima Tuhan, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Wah, setelah kita tahu kebenaran, pasti ada api yang menyala ini. Kita mau menghasilkan buah pertobatan. Setuju gak? Karena memang dikatakan setiap orang yang kenal Tuhan, dia harus hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Itu ada di Matius 3:8. Kita harus menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Mungkin pada momen awal kita penuh sukacita. Kita bertobat, kita terima Tuhan sungguh-sungguh. Wah, lalu kita mulai melayani. Wah, ada yang kemudian kemana-mana pergi berdialog dengan teman-teman yang lama. Dia cerita tentang Yesus Tuhan. Dia bisa menceritakan Yesus Tuhan itu dengan sangat baik sekali.
Bahkan kalau harus mulai perdebatan dia bisa atasin itu semua, beres. Yang satu lagi mungkin pelayanan. Youngsters yang lain ini, wah, seneng nyanyi, suaranya bagus. Wah, jadi pemimpin pujian dan lain sebagainya. Yang satunya lagi jadi pengajar, terus jadi pengajar. Tuhan, urapi mereka ini, orang-orang ini, kamu ini, saya ini. Diurapi Tuhan, sehingga pelayanannya bagus, terus berbuah. Berbuah sampai pada satu titik kita lupa dan pada saat itu terjadi kesesatan. Kok bisa ya Pak ya? Nah sekarang begini, seringkali orang kalau sudah pelayanan itu suka lupa waktunya, ya nggak? Dipikir kalau kita diminta berbuah di dalam Tuhan itu berbuah lalu sibuk dengan pelayanan kita sendiri. Saking sibuknya kita nggak pernah melakukan lagi yang lain. Nah iblis sebenarnya suka coba stop kita dari depan supaya kita nggak bertumbuh, ya nggak? Tapi kalau dia nggak kuat untuk menahan tekanan itu, dia bisa aja berbalik dari belakang, dia dorongin kita sekalian. Sehingga kita sedemikian sibuknya sampai-sampai tidak pernah ada waktu lagi untuk beristirahat, untuk diam. Nah, seorang atlet yang mempersiapkan diri untuk bertanding, apapun kelas kejuaraannya, dia tidak melulu berlatih. Dia harus bisa ngatur waktunya buat istirahat. Dia harus bisa mengatur apa yang dia makan. Dengan kata lain ada penguasaan diri di dalam kehidupan seorang atlet. Ya apa ya? Coba kalau yang pernah ikut pertandingan dulu mungkin masih ingat. Kan nggak mungkin dia harus berlatih terus setiap hari terus selama sebulan penuh. Pas mau bertanding baru istirahat sehari. Waktu bertanding saya yakin nggak, performance-nya udah nggak bagus. Demikian juga kehidupan kita. Waktu kita kenal Tuhan, kamu kenal Tuhan, aduh apinya menyala-nyala. Maunya melayani terus. Sebenarnya kamu tetap mesti dekat dengan teman-teman yang lain, mesti bisa menguasai diri supaya ada waktu kamu punya istirahat. Ya. Istirahat termasuk makan, maaf ada sebentar ya. Termasuk mesti beristirahat dan mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan. Nah, ini kan di sini sekarang lagi apinya lagi naik. Jadi tetap harus ada evaluasi. Kenapa perlu ada waktu break? Kenapa perlu ada istirahat dan makan dan lain sebagainya? Karena kalau kamu terus-terusan latihan, terus-terusan pelayanan, lama-lama kecapean nggak bisa dikasih tahu. Lama-lama tidak tahu dirinya siapa. Lama-lama gampang dikomporin. Makanya orang kalau capek gampang emosi kan ya. Nah tapi Tuhan maunya begini. Waktu pengertian menghasilkan buah pertobatan itu berarti juga ada masa untuk istirahat. Masa untuk duduk diam, dengar di hadapan Tuhan. Boleh saya nyalakan boleh saya share screen ya? Nah, Ya, Pak. saya share screen ya. Ya, sebentar. Nah, begini. Nah, belum. Saya slideshow dulu biar cakep. Oke. Musa, dia adalah memimpin bangsa Israel. Dia menuliskan yang ditulis dalam Mazmur tadi. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian. Sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Semua orang yang melayani Tuhan, yang menggebu-gebu untuk memuliakan nama Tuhan, berbagi cerita mengenai Yesus itu betul Tuhan, kamu bilang bukan Tuhan sih gitu, ini ada bukti ayatnya dan lain sebagainya gitu. Wah, tetap perlu hari-hari di mana kamu duduk diam beristirahat, perlu waktu untuk mengukur kerendahan hati. Karena kalau kamu tidak mengatur itu, biasanya nih di kuping ini, di orang yang melayani Tuhan, dimanapun dia melayani Tuhan, apapun itu, terutama mereka yang tampil dan kelihatan di hadapan mata setiap orang, itu ada dosa yang ngincer kan. Kalau nggak bisa diblok, tadi saya bilang, didorong dari belakang sekalian. Itu tekniknya si jahat. Nah dosa yang mengincar ini jenisnya atau namanya umum disebut dengan yang namanya mencuri kemuliaan Tuhan. Youngsters, oke anak-anak gini. Kalau kamu belum paham hal itu,
Coba gini, nanti saat kalian mulai melayani, mulai nampak, mulai nonjol, mulai dikenal Tuhan, mulai diurapi Tuhan. Terus ada orang kasih pujian, bagus banget tuh tadi kau pelayanannya, keren banget, men. Nah di situ mulailah naik kan rasanya, wah gue gitu loh. Ya termasuk saya yang ngajar juga. Itu terpapar semua dengan dosa, jenis dosa yang satu ini. Yang memang isi iblis tawarkan. Kenapa? Supaya bukan Yesus yang semakin besar. Nah ini ayat ini yang sebenarnya dia lawan. Bukannya Yesus yang semakin besar dan aku semakin kecil. Tapi kelak pada suatu saat, Yesus semakin kecil, aku yang semakin besar. Youngster, kamu mesti ada waktu untuk rendah hati. Untuk duduk diam. Seperti seorang atlet, dia mesti duduk diam, dia mesti istirahat supaya dia bisa evaluasi. Tadi saya mainnya gimana ya? Salah apa ya? Apa yang mesti diperbaiki dengan diri saya? Demikian juga setiap anak Tuhan yang melayani, mesti bisa berpikir seperti itu. Saya pelayanan tadi baik nggak? Setiap pelayanan harus usahakan sebaik mungkin. Kasih yang terbaik mungkin. Kalau pemimpin pujian atau nyanyi singer itu latihan supaya suaranya bagus, betul. Nadanya pas dan lain sebagainya. Kalau berbagi pengajaran, usahakan pengajarannya itu dalam. Pengajaran itu yang memberi pewahyuan yang baru. Yang membangun. Usahakan sebaik mungkin. Mungkin buat orang lain belum bagus. Gak apa-apa, tapi kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Setiap pelayanan. Nah, kualitas memberi yang terbaik ini harus juga dibawa dalam kehidupan sehari-hari, dalam bekerja dan lain sebagainya. Pokoknya dari diri kamu kasih yang terbaik. Nah, tapi setelah coba memberi yang terbaik harus ada waktu untuk menghitung hari-hari kami. Sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Itu Musa yang bilang. Doa Musa yang ditulis dalam Mazmur 90 ayat 12 ini. Kenapa? Supaya ada waktu untuk merendahkan hati. Dan yang terpenting adalah untuk belajar Alkitab secara baik, benar, teratur, dan mendalam. Ya, biarkan ada di sini. Kalau balik ke konteks Matius 7 tadi, 21 dan 22. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Itu berarti dia sudah tumbuh tuh pelayanannya. Dia bukan baru kenal hari ini terus besok melayani. Bukan, dia sudah bertumbuh naik. Tapi anehnya kok bisa tersesat ya sudah melayani. Nah, gini. Tuhan itu penuh kasih setia dan adil ya. Saya janji, mungkin sering meleset. Tapi kalau Tuhan janji tidak akan meleset. Waktu dia janji sama kamu, Sekar, Tuhan urapi. Ke yang lain lagi, misalnya ada yang namanya siapa, Monik atau siapa, Tuhan urapi lagi. Seperti itu. Pada saat kamu berubah setia, kasih karunia itu tidak akan langsung diambil begitu aja. Ingat, waktu yang namanya Simpson sudah diurapi oleh Tuhan. Dari kecil. Kekuatannya ada di rambutnya. Simpson mungkin waktu itu tidak punya hari-hari menghitung. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari sedemikian. Sehingga kami berhati yang bijaksana. Mungkin waktu itu nggak ada. Terlalu sibuk dengan yang lain. Terlalu sibuk dengan pelayanan. Sehingga akhirnya dia keceplosan ngomong sama siapa? Delila itu. Rambutku ini sumber kekuatan. Akhirnya, walaupun dia hidup dalam dosa dan lain sebagainya. Dia tetap kekuatannya itu ada. Waktu dia digundulin kekuatannya hilang. Dia dibutakan terus jadikan permainan. Tapi pada saat itu kekuatan Tuhan tidak hilang. Waktu rambutnya bertumbuh. Tetap kekuatannya itu ada. Hanya sayangnya dia sudah buta. Tapi dia bertobat dalam keadaan masih hidup. Kalau yang tadi di posisi yang tadi. Di Matius 7 ayat 21-22. Itu sudah binasa karena udah gak ada waktu lagi. Nah kalian jangan sampai masuk terlambat ke bawah terus sampai situ. Bisa gak tahu ya. Orang buat dosa kok bisa gak tahu. Bisa, kenapa bisa gak tahunya? Nanti saya kasih tahu. Kalau Simpson mesti bayar harganya dengan keadaan buta, akhirnya dia melayani dan akhirnya dia harus kehilangan nyawanya dengan tuntunan orang, dengan penyesalan itu membuktikan kasih karunia tidak hilang. Kedua yang namanya Daud dari kecil diurapi jadi raja dan dia berhasil menjadi raja. Pada saat sukses pun Tuhan pimpin dia terus waktu dia berdosa sama Batseba. Bahkan yang namanya dosa itu membuat orang terangsang untuk bikin dosa lagi. Karena mesti nutupi dosa yang sebelumnya ya kan. Waktu dia sudah menghamili Batseba, dia bahkan merancang. Supaya suaminya kalau bisa dibikin. Suaminya nggak pernah perintah ditaruh. Uria itu taruh di tempat yang paling hebat pertempurannya. Setelah selesai jangan ditolong. Dia sampai mati. Dosa menghasilkan dosa berikutnya. Nah. Tapi apakah kasih karunia Tuhan hilang? Enggak. Dia tetap jadi raja. Keturunannya tetap jadi raja. Hanya ada harga yang harus dibayar.
Di Tuhan nabinya waktu menegur dia bilang, pedang tidak akan lepas dari keluargamu. Itu dia harus bayar. Kalau dua tokoh ini bisa hidup dengan dosa dan tetap diurapi, itu juga berarti hal yang sama bisa terjadi pada kamu dan pada saya. Youngsters, jangan lupa ya, selalu adakan waktu. Jangan lagi menggebu-gebu nih, sekarang kan baru kenal Tuhan nih. Wah, Tuhan baik, aku bilang sama temanku, boleh sih, saya juga mendukung. Tapi selalu perhatikan, perlu waktu untuk beristirahat. Nah, kita lihat ya berikutnya. Kenapa kok bisa sampai terlambat? Nah, begini. Kok bisa ya orang nyasar nggak salah ya Pak? Orang kesesat kok masa berpikiran salah, kok bisa nggak sadar ya? Dari mana itu? Ya itu, akarnya itu nggak ada waktu. Karena nggak ada waktu untuk berdiam diri, untuk merendahkan hati. Lama-lama salah pun nggak sadar. Kita baca nih Roma 10 ayat 1-3. Di layar bisa kebaca ya. Ya, saya baca ya. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Udah jelas ya? Nah, akhir cerita ini, mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jika dibalik, pertanyaannya, yang putihnya aja kita baca ya, tapi dari bawah. Kenapa sih mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah? Yang paling bawah ini, kursor saya taruh sini. Kenapa mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah? Itu karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Jika dibalik. Kemudian pertanyaan berikutnya. Lantas kenapa mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri? Jawabannya itu karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Kenapa mereka tidak mengenal Allah? Karena tanpa pengertian yang benar. Nah, dari mana asal muasalnya tidak bisa mengenal kebenaran Allah itu? Dari tidak ada waktu. Saking udah sibuknya. Jadi akhirnya sekarang ini di zaman modern ini banyak hamba Tuhan yang melayani di tempat yang kudus. Di tempat yang baik. Tapi di dalamnya dia bawa dosa. Kenapa tanpa sadar dia bawa dosa? Karena mereka tidak punya pengertian yang benar. Oleh sebab itu mereka tidak punya pengertian mereka tidak bisa kenal kebenaran Allah. Karena itu mereka berusaha mendirikan pengertian mereka dan kebenaran mereka sendiri. Dan akibatnya mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Akibat dari tidak takluk kepada kebenaran Allah. Di titik itu sebenarnya mulai terjadi kesesatan. Salah jalan. Orang semakin lama salah jalan, ongkos buat putar baliknya makin mahal ya gak? Kalau saya mau salah ke Bogor dari Jakarta nih gitu. Lewat tol. Harusnya keluar tol ke arah Bogor, saya kebablasan sampai ke arah, baru sadar waktu masuk Cikampek kan muternya sudah jauh. Waktu yang diperlukan lebih lama, biaya yang dikeluarkan lebih mahal untuk kembali ke arah Bogor. Tapi seandainya sampai mati, saya nggak pernah sadar bahwa saya tersesat. Sama seperti nyetir mobil itu. Waktu keluar di pintu tol baru tahu, gila ternyata gue nyasar ya. Ternyata saya nggak sampai pada tujuannya. Nah, ini dibagikan. Topik ini dibagikan. Itu adalah untuk mencegah kamu supaya kalian nggak kebablasan. Kita minta kalian semua datang ke sini. Ayo datang, dengar firman Tuhan dulu. Kenapa? Supaya kalian jangan keasikan berdialog, melayani dan lain sebagainya. Jangan dikira waktu kalian melayani itu nggak ada yang ngincer. Itu ada yang ngincer. Rohnya dari kuasa kegelapan pasti mengincar. Caranya bagaimana? Kalau kalian nggak bisa di stop, didorong sekalian dari belakang. Supaya kalian sibuk dan kalian naik. Pakai pujian. Oh, kamu hebat banget kan pelayanannya. Gila men. Gue gak pernah dengar ada orang nyanyi kayak gitu. Besok nyanyi lagi ya. Ada kalau yang lagi sibuk jadi debater gitu kan ngomong. Wah hebat lu, argumentasimu keren banget men. Besok lagi ya. Besok lagi ya. Lama-lama sibuk jadwalnya kan. Nah kalau orang sudah mulai sibuk, lama-lama mulai lupa Tuhannya. Akhirnya bukan Tuhannya yang dimuliakan, tapi dirinya sendiri yang dimuliakan. Pada saat terjadi gesekan. Apakah dia dengan mudah mengatakan, enggak sebenarnya Tuhan dipermuliakan, bukan. Dipermuliakan, bukan aku. Gak bisa. Seorang atlet kalau bertanding, coba perhatikan. Waktu dia udah kecapean gitu loh. Udah capek gitu. Ada gesekan dikit kok jadi berantem kan. Kalau kita nonton bola gitu, dipisahin buru-buru gitu. Karena udah capek.
Kalaupun dia nendang bola aja udah asal pokoknya ketendang aja gitu. Sering kali begitu karena apa? Secara emosi, secara tubuh sudah tidak bisa menyerap lagi pengajaran yang benar, saking udah capek, udah sibuk, udah nggak ada waktu lagi. Youngster, kalian nih yang mau melayani Tuhan nih. Yang saya berharap kalian ada di sini tuh bukan jadi pendengar terus, tapi kalian jadi pelaku firman, menyatakan kebenaran Tuhan. Atur waktu yang berkualitas. Karena yang dikatakan kamu mesti bijak mengatur waktu itu bukan masalah mengisi jadwal kegiatan, tapi bagaimana menggunakan waktu yang ada dengan yang pas. Seperti seorang atlet. Coba, seorang atlet waktu berlatih sebenarnya apa yang dia latih? Yang dia latih adalah sesuatu yang akan berguna di pertandingan itu kan. Kalau seorang atlet badminton, dia akan melatih gerakan badminton yang memang diperbolehkan di situ. Demikian juga tuh kita dalam kehidupan kita ini. Tuhan mau kita latihan. Tuhan mau kita menghidupi ini dengan buah roh. Buah roh yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Karena di kekekalan nanti hanya ada damai sejahtera dan sukacita. Jangan sampai kita latihan yang salah. Kalau kamu kecapean, itu bisa tersesat. Ada satu ayat lagi penunjang. Perlu waktu kita buat duduk diam. Kenapa? Di 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 ini dikatakan ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Untuk menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan. Dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kamu tuh Tuhan rancang, Tuhan ciptakan itu untuk perbuatan baik. Kamu terima Yesus itu. Sejak kamu terima Yesus itu. Kamu menjadi warga kerajaan, warga negara kerajaan Allah. Kamu tidak diminta untuk mati. Kamu diminta untuk hidup. Untuk hidup menyatakan kemuliaannya dia. Ya kan? Jadi garam dan terang dan dunia. Supaya mereka memuliakan nama Bapamu yang di surga. Nah, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Tapi bagaimana kita belajar kalau nggak pernah ada waktu untuk mau duduk diam? Firman Allah ini bermanfaat yang kedua untuk menyatakan kesalahan. Nah, jadi kalau kita buat salah, kita tahu, oh iya saya buat salah ya. Kesalahan itu tidak pernah bisa diperbaiki. Saya ulang, kesalahan tidak pernah bisa diperbaiki. Kita suka bilang gini, kamu salah ya, perbaiki kesalahanmu. Itu ungkapan, ya mungkin maksudnya benar, tapi secara bahasa itu salah. Kesalahan itu tidak bisa diperbaiki. Alkitab berkata demikian. Untuk menyatakan kesalahan, jadi untuk ngerem, oh saya salah ya, jangan-jangan saya mulai menyombongkan diri. Tapi yang mesti diperbaiki itu bukan kesalahan. Apa? Tetapi kelakuan ke masa depan. Jadi perbaiki kelakuanmu supaya kamu tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, setiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Youngsters, waktu kalian ini sudah pendek. Dunia ini sudah tambah tua. Waktu kamu berbuah buat Kristus itu, semakin lama semakin pendek kan. Coba kalau kalian sibuk nggak kerasa kan waktu udah berjalan lagi berjalan. Rasanya baru awal kemarin tahun 2020 nih, awal Januari. Sekarang kita udah mau masuk Natal lagi. Tadi salah satu rekan kita nggak bisa ikutan, dia bilang, Pak saya mau mempersiapkan Natal. Betapa waktu itu berjalan cepat. Nah kalau kamu nggak ada waktu untuk break, untuk diam, untuk mau mengevaluasi dan mau dikoreksi, nanti kebablasan. Kalau kebablasan itu terus, nanti kamu mendirikan pengertianmu sendiri. Lah masalahnya kalau masih hidup dikoreksi, ya kamu selamat. Kalau sampai mati, tadi kayak yang di Matius 7, gimana itu? Jadi atlet yang sudah mempersiapkan diri, gara-gara satu kesalahan, tidak bisa ikut bertanding di dalam. Kita bukan bertanding, gara-gara kesalahan tanpa sadar kita pegang dosa itu terus, sampai mati kita lupa. Di titik terakhir sudah tidak bisa kembali lagi. Kamu ditolak, saya atau Anda atau siapapun kita ditolak untuk masuk itu gara-gara tanpa sadar kita megang dosa itu. Patokan Anda diurapi Tuhan itu tidak menjadi jaminan bahwa Anda dan saya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Anda nggak mau ngeluangin waktu, jangan-jangan mulai jadi sombong dan kebiasaan itu terus di bawah sampai akhir hayat. Akhirnya jadi gagal. Sayang kan waktunya. Satu lagi pengertian yang terakhir. Dari Hosea 4 ayat 6. Dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Lihat dari kata-kata ini ya. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka kau dan karena merupakan anak-anak. Kata-kata yang digaris diberi kuning. Internetnya gangguan ya.
Kata-kata yang di warna kuning ini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dikatakan umatku, berarti dia sudah kenal itu sebenarnya. Tapi kok dikatakan tidak mengenal Allah ya? Karena engkau menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imam. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, dengan demikian orang tersebut sudah kenal Tuhan sebenarnya. Tapi dia mengambil keputusan untuk menjadikan Tuhan itu nomor 2 dalam hidup. Atau dia tidak meninggikan Tuhan. Maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Oke. Nah, ini koneksinya jalan ya. Bentar ya. Oke. Nah, dari yang saya bagikan malam ini, saya berharap kita semua ini, youngster ini, yang kalau mulai melayani Tuhan ini, jangan lupa harus mau duduk diam, harus mau di coach. Kalau kita minta datang, duduk diam, istirahat dulu. Jangan sampai kebablasan. Kelihatannya hebat kamu melayani di depan. Wah, dipakai Tuhan dia. Belum tentu Tuhan bilang itu betul. Belum tentu. Saya tidak bisa mengetahui apa kesalahanmu, apa yang kamu simpan. Aku nggak bisa. Semua orang di sini nggak bisa. Tapi dia tahu. Dia mata yang ahli. Mata seorang ahli bisa mengetahui gerakan yang salah dari jauh. Mata, apalagi mata pencipta. Dia tahu persis siapa kita. Youngster. Jaga hidup ini baik-baik. Waktu ini pendek. Tuhan tidak minta kita sibuk dengan pelayanan. Dia minta kita berbuah. Artinya ada komposisi istirahat. Ada komposisi untuk mau belajar. Duduk diam. Merendahkan hati. Merendahkan hati. Itu salah satu bentuk latihan yang saya pikir zaman sekarang ini tambah susah. Karena kalau merendahkan hati itu kuping jadi panas kan. Bagaimana kalau bilang, Chris, kamu itu harus perbaiki, ini salah, itu salah. Itu secara daging, secara kemanusiaan kita. Jika kita tambah dipakai Tuhan, tambah diurapi. Itu rasanya membakar. Perkataan itu akan sangat membakar. Bayangkan saya sudah pelayanan lama, tiba-tiba ada orang datang ngomong, kamu siapa? Kamu siapa, kamu nasihati saya? Dan diam-diam sebenarnya dalam dunia pelayanan ini. Jumlahnya nggak sedikit yang seperti itu. Diam-diam. Itu terus berkembang. Makanya ada ayat ini. Dikatakan banyak orang akan berseru kepadaku. Banyak orang. Berarti dari hari ke hari jumlahnya harus tambah banyak. Dan dibandingkan dengan jumlah orang yang masuk. Jumlahnya nggak sedikit. Nah, jangan sampai Anda dan saya menggenapi ada di bagian itu. Siapa yang tahu pelayanan kita? Kalau kita tidak mau menundukkan diri. Tadi malam kita ngobrol dengan salah satu kawan kita. Kemudian dia bilang, dulu sebenarnya saya menyimpan dosa yang namanya mencuri kemuliaan Tuhan. Dulu dalam hati kalau ada orang ngomong, suka bilang, kayak gitu aja kamu nggak tahu ya. Katanya profesor. Nah, sebenarnya yang ngomong itu, yang melakukan hal itu, bukan cuma dia, tapi banyak. Mungkin termasuk saya. Waktu mulai berhasil, mulai jadi sukses kan gitu. Mulai nggak bisa dikasih tahu. Kalau dikasih tahu mulai ngebantah, mulai nolak gitu. Kamu tahu apa sih gitu? Lebih hebat saya daripada kamu. Nah itu yang menjadi tantangan buat kita semua. Youngsters. Nah jangan sampai kalian terjebak. Udah pelayanan dibikin bagus-bagus semuanya. Wah Tuhan murapi semuanya. Tapi nggak mau dikasih tahu. Kalau dikasih tahu ngambek. Udah ngambek terus pahit. Terus dalam hati diam-diam membenci atau menolak orang tersebut. Jangan. Saya tidak tahu apakah kalian punya masalah itu. Saya nggak tahu. Kamu yang tahu. Tapi jangan bawa itu. Karena Tuhan tahu. Lama-lama pelayanan kamu pakai buat mementingkan diri sendiri kan. Lama-lama bukan buat memuliakan Tuhan lagi. Lama-lama bergeser. Aku yang sekarang siapa yang ditandinganku. Nah saya tidak mau di akhir ceritanya nanti. Waktu kita harusnya sama-sama masuk ke dalam kekekalan itu. Kemudian ditolak di depan muka. Karena pada saat terjadi penolakan itulah tragedi seumur. Selama-lamanya, maaf bukan seumur. Itu selama-lamanya. Tidak ada waktu lagi untuk mempersiapkan diri. Sama seperti seorang atlet yang udah di hadapan Olimpiade. Dia nggak bisa masuk lagi. Pergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita digocok si iblis. Kalau dari depan nggak bisa, dari belakang digocok. Nah, saya tutup ada satu cerita ya. Sedikit begini. Dulu pernah ada satu pertandingan tinju, sangat terkenal.
Waktu itu, ini rada nggak nyambung, tapi aku ceritain biar kalian tahu. Si atlet ini bukannya mempersiapkan diri, dia malah menggunakan waktunya buat main film. Buat main film. Orang lain nggak tahu. Orang lain melihat dia, seorang atlet yang hebat ini. Sebagai pemenang dari pertandingan itu, sudah pasti dia menang. Sudah pasti dia berhasil. Diunggulkan di pasar dunia taruhan itu 20 kali kansnya. Lebih unggul daripada lawannya. Lawannya yang kecil, yang nggak terkenal itu, dia terus mempersiapkan diri ke tempat pertandingannya dan lain sebagainya. Datang 1 bulan sebelum acara pertandingan. Pertandingannya diadakan di tempat yang ketinggiannya 6.000 kaki atau 1.700 meter di atas permukaan laut. Dia datang sebulan sebelum berlatih dengan sekuat tenaga menggunakan waktu yang ada. Lawannya ini yang diunggulkan. Sibuk main film, lupa hidupnya, mulai jadi juara, terus dia nggak mau dengar orang lagi, terus dia hidup seenak-enaknya. Pada saat konferensi pers, atlet yang nggak diunggulkan ini bilang begini, saya pasti menang lawan dia. Saya pasti menang. Karena dia ini menghadapi 2A problem. He has 2 problems, 2A. Yang pertama yang namanya attitude. Yang kedua dia berhadapan dengan namanya altitude. Attitude sikap, altitude ketinggian. Dia tidak mempersiapkan diri untuk ada di tempat yang tinggi itu. Karena dia sibuk kan main film, dia berubah gaya hidupnya, dia lebih senang foya-foya dan lain sebagainya. Saya mempersiapkan diri ke sana. Dan pada saat pertandingan tadi terjadi, betul aja lawannya menang telak atas dia. Dia tidak bisa perform karena dia datang berlatih di dataran yang rendah, dia tiba-tiba harus kedatangan ke tempat yang dataran tinggi. Sebentar oksigennya habis. Dan dia kalah, akhirnya menjadi rekor yang sangat menyakitkan buat dia. Dia kehilangan waktu yang berharga. Ya kalau pertandingan tinju bisa diulang ya. Nah kalau kita hidup di hadapan Tuhan nggak bisa diulang. So no choice, persiapkan diri sebaik-baiknya. Kita mau menangkan banyak jiwa. Kita perlu memenangkan banyak jiwa. Kita perlu menceritakan Yesus kepada saudara-saudara kita yang belum kenal Tuhan. Ya kan? Kita mengasihi mereka kan. Kita mau cerita tentang Yesus Tuhan. Tapi juga jangan terjebak, kita hanya fokus ke orang. Kita nggak ada waktu buat istirahat untuk dengar firman Tuhan, untuk merenungkan Tuhan, untuk bilang, ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari. Biar kami ini punya hati yang bijaksana. Agar kami tidak mendirikan pengertian sendiri. Apa yang aku lakukan ini benar buat kemuliaan nama. Aku terus berbuah dan orang lain bisa merasakan buah. Bukan sekedar pintar, tapi benar-benar berbuah. Dunia harusnya bisa ngelihat kita berbuah. Bukan sekedar kelihatannya hebat dalam pelayanan. Jangan sampai terjebak ke situ. Kalau karunia merasa, jangan pakai patokan ukuran karunia. Karena karunia itu tidak jaminan bahwa kalian dipakai Tuhan terus. Masih ada hadirat Tuhan di situ. Ingat tadi ceritanya Samson, ceritanya Daud. Ya, jangan sampai terbuang. Waktu yang sekarang ini jahat. Pakai semaksimal mungkin. Pakai semaksimal mungkin. Hasilkan buah sesuai dengan pertobatan itu. Makanya mau rendahkan hati. Itu yang paling susah. Mau merendahkan hati itu tidak gampang. Itu perlu kebesaran jiwa. Perlu mau mengakui. Ditegur orang nggak enak. Kadang kita malu. Kadang mungkin perkataannya agak menyakitkan. Tapi itu harga yang harus kita bayar. Supaya apa? Supaya kita tetap rendah hati. Supaya Yesus aja yang naik. Oke. Supaya dunia bisa melihat kita ini berbeda sama mereka. Oke. Youngsters, itu aja dari saya. Semoga pelajaran ini bisa mengingatkan kita bahwa kita jangan sibuk di pelayanan. Jangan hanya di pelayanan aja. Jangan. Adain waktu untuk istirahat. Jangan sibuk terus kalau hari Minggu full. Kadang kalau yang udah berkeluarga ini kayak saya gini, nanti kalian punya keluarga. Jangan pakai buat pelayanan Sabtu Minggu itu habis sampai anak istri nggak bisa ngomong. Kenapa? Karena anak istri kita mungkin nggak berani negur ya. Takutnya dibilangin masa melawan Tuhan. No, bukan itu. Karena adakan waktu duduk diam sama family. Jadi keluarga juga bisa menikmati kita. Bisa enjoy ada kita. Bisa ngerti ada sama kita. Bisa merasakan kasih Bapa lewat kita. Orang tua bisa menyenangkan waktu dengan anak. Adakan waktu nanti. Demikian juga dengan setiap hari Sabtu seperti ini. Kita minta setiap anak youngster, ayo dong kumpul dong. Gitu. Saya tahu kalian lebih hebat mungkin daripada saya dalam hal yang lain-lain. Gitu.
tapi Anda dilatih untuk duduk diam, untuk mau dengar orang lain. Coba koreksi, untuk mau merendahkan hati. Itu nomor 1. Oke, supaya terus maju dipimpin Tuhan, naik sedikit. Dengan pengertian dan pewahyuan yang baru pada saatnya. Ya, dulu saya juga begitu. Di tempat yang lain saya nggak mau ngajar, saya hanya duduk diam. Saya mau belajar, saya mau merendahkan hati. Itu dipaksa dalam hati dagingku ini. Ogah, tapi saya memutuskan enggak. Aku tidak mau terbuang. Saya tidak mau menjadi pelaku firman Matius 7 ayat 21-22. Saya tidak mau itu. Ya, saya mau waktu saya datang, welcome Chris masuk. Nah, itu yang saya mau. Itu aja dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Silakan moderator atau Bapak. Amin, amin. Luar biasa. Thank you Pak Wisnu. Kita doa dulu atau gimana nih? Halo, yang lain boleh buka mic-nya, kita diskusi, Ya, ngobrol mungkin ada sebentar. yang mau Selamat bertanya malam, Bang gitu Ferdinand. ke Pak Kris. Boleh tuh. Oh, Itu saya ada di chat. Saya ada di chat. Saya mau nambahin bisa. Boleh dong, silakan. Oke, nanti Husen ya, aku udah lagi baca. Silakan Mbak Hero. Ya gini ya, di situ kan dibilang pergunakanlah waktu yang ada. Sementara terjemahan lain bilang taking advantage of every opportunity. Artinya manfaatkanlah tiap kesempatan yang ada. Dua-dua menurut saya betul. Jadi kadang-kadang saya juga melihat versi lain gitu untuk mencari, mungkin ada seperti inilah saya lihat, satu bilang pergunakan waktu, satu bilang manfaatkanlah setiap kesempatan yang ada. Itu kedua hal ini beda loh, beda sekali. Tapi ya dua-dua benarlah. Kalau waktu itu selalu ada, never stop, tidak pernah berhenti. Tapi kesempatan kadang ada, kadang tidak. Kadang once in a lifetime, sekali dalam hidup. Jadi yang kita perlu perhatikan adalah kesempatan. Itu yang kita harus perhatikan. Ada kesempatan, pergunakanlah. Karena kalau udah nggak dipergunakan, dia lewat dan mungkin tidak datang lagi. Seperti itu sih. Terima kasih. Terima kasih Pak Harold. Terima kasih ya buat masukannya. Iya, kalau terjemahan lain bilang pergunakanlah kesempatan, itu betul. Kalau yang namanya kesempatan itu akan berarti bagi kita kalau kita memang siap untuk menggunakan kesempatan itu. Kalau kita memang tidak siap menggunakan kesempatan itu pasti akan lewat gitu aja. Nah, berbicara mengenai kesempatan, kita kemarin bahas minggu lalu dalam ceritanya Esther dan Mordekai. Kalau kita mengambil dari cerita Esther dan Mordekai, Esther itu seorang yang berlatih, orang yang mempersiapkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, dengan karakter yang baik. Hingga pada saat ada kesempatan datang, dia bisa masuk dan dia memenuhi kualifikasi dari kesempatan tersebut. Dan dia Tuhan bawa naik ke level yang paling tinggi, menjadi orang nomor 2 di negerinya. Gitu. Jadi persiapan itu supaya kita bisa menggunakan kesempatan, kita perlu karakter yang baik. Karakter yang baik itu hanya bisa timbul kalau kita mau meluangkan waktu membaca firman Tuhan, merenungkan kita ini siapa ya, bagaimana, apa yang harus saya perbuat ya, apa yang harus saya lakukan ya. Karena karakter itu tidak akan jadi dalam waktu satu malam. Itu perlu proses. Ya. Dan jangan khawatir, kalau kesempatan kita, kayaknya saya belum siap nih yang kali ini. Nggak apa-apa, nanti akan ada lagi kesempatan yang berikutnya. Yang penting kita kembangkan. Pakai waktu yang ada ini untuk mengembangkan karakter yang ada. Kalau pengertian karakter agak sulit, mari kita gunakan waktu ini untuk berbuah. Thank you. Saya nanggapi boleh Pak ya? Boleh silakan. Tadi Pak Hero kan bilang setiap kesempatan kita mesti ambil. Nah, kita juga mesti memilah kesempatan mana. Karena tidak semua kesempatan yang dibuka itu datangnya dari Tuhan. Ya, si jahat juga bisa buka kesempatan. Nah, inilah saatnya kita mesti kusuk dengan Roh Kudus.
bukan semua, bukan berarti setiap kesempatan itu datangnya dari Roh Kudus. Bukan berarti setiap kesempatan itu adalah baik buat kita. Sebelum kita memutuskan untuk yes untuk kesempatan yang A, B, C, kita baiknya konsultasi dulu dengan Roh Kudus. Roh Kudus, apakah kesempatan ini harus saya ambil ataukah ada kesempatan yang lain yang menurut kehendak-Mu? Saya misalnya ngalamin sendiri. Ada luang kerja, ya, ada 2 luang kerja. Dua-duanya bagus, ya, dua-duanya bagus. Tapi yang satu lokasinya lebih dekat dibanding yang lain. Gajinya sama. Menarik nih. Saya sih kalau menurut daging saya sendiri, mendingan yang dekat dong. Cuma 15 menit, bukan 30 menit. Ya. Tapi tetap saya waktu itu karena nggak ada guidance dari siapa-siapa. Guidance saya itu benar-benar Roh Kudus. Saya tanya sama Roh Kudus sampai saya doa, ini yang mana yang masih saya ambil? Ternyata saya mesti mengambil lokasi yang lebih jauh, yang 30 menit driving daripada 15 menit. Kenapa saya sempat nanya ke Roh Kudus, kenapa saya mesti pilih yang 30 menit daripada yang 15 menit? Belum dijawab, pokoknya ikutin aja. Setelah beberapa bulan saya di situ, ternyata di tempat yang lebih jauh itu, yang 30 menit saya masih driving, itu banyak kesempatan saya untuk minister ke clients, ke customer. Kalau yang di 15 menit ini, saya nggak ada kesempatan untuk minister, karena saya adanya di belakang terus, nggak pernah di depan, nggak pernah dikasih kesempatan untuk ngobrol dengan customer. Tapi kalau yang di sini, yang di 30 menit, kesempatan saya ngobrol dengan customer itu banyak. Jadi sembari ngobrol, setelah itu kerja. Saya sempat doa juga untuk customer di saat saya fitting, itu saya doa. Karena kan saya melayaninya weddings ya, istilahnya pengantin-pengantin. Saya doa untuk pengantin, saya doa untuk groom. Nah, ada kesempatan ke situ. Itu jadi kalau dari segi duit, ya gue rugi dong. Tapi kalau dari segi roh, kita sudah memenangkan banyak jiwa di tempat ini. Itu jadi latihan saya waktu itu. Latihan untuk bersabar, latihan untuk mendoakan, latihan untuk mendengarkan, latihan untuk memilih. Jadi teman-teman, bukan berarti semua kesempatan itu baik untuk kita. Kita mesti konsultasi dengan Roh Kudus. Mungkin itu aja kali Pak Kris ya. Terima kasih tambahannya. Ya, terima kasih. Nah, kalau berbicara kesempatan ya begini teman-teman nih, ingat begini. Nanti kalau mulai pelayanan atau kerja, ya, kan tadi bicara kesempatan. On other side kita mesti persiapkan karakter. Jika kesempatan itu kelihatannya kecil, atau kamu mau masuk ke situ, satu prinsip itu tidak boleh menyalahgunakan kesempatan yang diberikan. Itu jangan sekali-kali salahkan kesempatan itu. Dulu pertama saya bekerja, saya dikasih motor akhirnya. Dari kantor dikasih motor. Nah terus kalau keluar kota suka dikasih pinjam mobil. Setiap kali saya pakai mobil itu, setiap kali nih, waktu itu, kalau bisa pulang saya cuci, saya bersihin itu. Supaya jangan kelihatan kotor gitu, karena kalau musim hujan, supaya bersih. Dan saya deal dengan banyak uang waktu itu. Nah, saya tidak pernah gunakan kesempatan itu untuk memperkaya diri sendiri atau menggunakan kendaraan tersebut untuk kepentingan saya. Saya pakai gitu, karena waktu baru lulus kan gaya kan, dapat kerja dikasih mobil, bisa bawa mobil perusahaan gitu. Nah, bosku kan nggak tahu kalau saya pakai kemana aja kan dia nggak tahu gitu loh.
saya bisa pakai aja kemana yang saya mau tuh, bensinnya bensin kantor, semuanya mobilnya. Waktu itu udah keren banget deh gitu. Walaupun sebenarnya saya dikembaliin besoknya ke kantor, tapi malam hari dia nggak tahu saya pakai kemana. Mau saya pakai nonton, pakai apa juga nggak ada yang tahu gitu. Nah saya biasakan saya tidak pakai itu karena saya tahu itu barang kantor. Jadi saya selalu kembalikan, saya selalu jaga soal uang, tidak ada masalah dan lain sebagainya. Waktu berjalan terus. Pada saat waktu berjalan dari waktu ke waktu, God established this mountain in this city, proclaiming to him. Boleh suaranya masuk kayaknya tuh. Name of the Lord. Boleh suaranya masuk. Lindsay suaranya. Boleh sih suaranya masuk ke. Oh, sorry. Oke. Nah, itu tanpa sadar saya membiasakan diri untuk tidak lakukan itu. Dan akhirnya memang berbuah. Akhirnya bisa di track record saya bisa dilihat gitu ya. Silakan saja kalau mau dicek bisa dicek gitu. Sehingga saya dapat kesempatan yang lebih baik lagi gitu. Itu yang sampai sekarang saya pegang. Ya walaupun apapun itu saya tidak mau salah gunakan. Kalau saya di kantor saya ya namanya kita karyawan ya, kita bekerja ya. Saya nggak peduli apakah bahwa saya ada di kantor atau enggak ya, saya kerjakan aja. Saya tidak. Ya itu kan dia lagi nggak ada ya sudah kita mainnya. Nah itu attitude seperti itu mesti disingkirin bro, sis. Youngster jangan pernah pakai yang model begini. Kalau itu nanti dipakai terus jadi kebiasaan nanti. Itu menjadi kebiasaan buruk dan akhirnya pada saatnya nanti sebenarnya orang lain akan tahu. Cuman kamu mungkin nggak tahu, orang lain tahu. Saya ulang ya, youngster. Kamu pikir orang lain nggak tahu, sebenarnya orang lain tahu. Cuman kamunya saja yang tidak tahu bahwa orang lain tahu bagaimana kamu. Nah, jadi jangan menyalahgunakan kesempatan itu ya. Pakai waktu yang ada ini sebaik-baiknya. Thank you. Terima kasih. Ada permohonan doa? Ada yang mau didoakan teman-teman? Kalau nggak ada permohonan doa, ada satu doa yang harus kita terus doakan. Semakin banyak orang terima Tuhan ya, semakin banyak orang kenal Tuhan. Semuanya yang di sini dipakai Tuhan luar biasa. Semuanya semua bertumbuh dalam Tuhan. Ya silakan Pak Yepe. Sudah saya chat ke Pulin permohonan doanya Pak Kris. Ada. Oke, sip. Oh, doakan supaya apa yang sedang direncanakan APRI untuk usahanya ini Tuhan lancarkan. Amin. 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 Terus supaya anak-anak yang lain juga ya terus diberkati masa depannya ya. Buat Sekar, mungkin sebelum kita bawa doa-doa tersebut karena mungkin akan panjang ya, kita tutup dulu kali ya dengan worship dan doa. Tadi Pak Kris sudah doa ya, doa penutupan ya. Belum. Oke, ya udah Pak Kris tutup dengan doa, ntar kita bawa lagu satu lagi. Oke, kita tutup doa dulu ya. Habis itu kita diskusi boleh ya. Kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala firman yang diberikan. Ajar kami untuk bisa mengenal. Ajar kami untuk bisa lebih dekat lagi dengan Engkau. Agar kami punya hati yang bijaksana. Dan kami mau mengatur waktu ini. Agar kami bisa belajar Alkitab secara baik, terstruktur, benar, dan mendalam. Dan mau merendahkan hati untuk mau dibentuk dan dibangun terus buat kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatunya. Kau memberkati semua kami yang ada di sini. Kau melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Kau sediakan untuk hari ini. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Bapakku yang di surga, kami mengangkat Yuli hari ini, malam ini. Bapakku,
Yuli sedang gelisah hari ini. Saya meminta Engkau untuk memberikan dia kedamaian, the peace that shall pass into understanding, and Lord, the peace that not that the world give, but you that give to peace to Yuli. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kedamaian yang Engkau berikan, kedamaian yang tidak dapat Yuli peroleh di dalam dunia, tapi hanya kepada Engkau Yuli menerima kedamaian tersebut. Kedamaian yang dia tidak mengerti mengapa dia saat ini damai. Kedamaian yang tidak dia mengerti, yang tidak pernah ada kali ini dan malam ini dia mendapatkan kedamaian tersebut. Bapakku yang di surga, biarkanlah dia merasa damai juga dan nyaman bahwa kelahiran kakaknya yang melahirkan saat ini sedang ada dalam tangan-Mu. Amin. Biarlah Engkau menjamah kakaknya, biarlah Engkau juga menyelamatkan bayi dan dipelihara dengan sehat. Terima kasih Tuhan atas manusia baru yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk istri Pak Yulianto yang di kantornya saat ini sedang banyak yang terkena COVID-19. Tuhan, terima kasih Engkau telah melindungi istri Pak Yulianto karena janji-Mu dalam Mazmur 91 bahwa dia akan dihindarkan dari semua penyakit, dari semua musibah, dari semua kesakitan, sakit, penyakit dan wabah yang ada di sebelah kiri. 1.000 orang mati di sebelah kiri, 10.000 orang mati di sebelah kanannya, tapi tidak akan ada satupun yang bisa menyentuh dirinya. Tidak akan ada satu virus, tidak akan ada satu bakteri atau wabah yang bisa menyentuh dirinya karena Engkau telah melindungi dirinya. Karena Engkau telah melindungi istri Pak Yepe dan Pak Yulianto. Engkau telah melindungi seluruh keluarga, seisi rumahnya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau juga telah mengangkat mereka menjadi warga kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk Apri dan pamannya. Biarkanlah apa yang sedang Apri dan pamannya rencanakan untuk usahanya menjadi berkah untuk Apri dan juga menjadi berkah untuk semua mereka yang membeli dagangan Apri. Berkahilah dagangannya Tuhan. Bukakanlah jendela surga, bukan hanya satu jendela, tapi berbagai jendela. Bukakanlah rezeki. Biarkanlah orang-orang yang melihat Apri menyukainya, merasa disenangkan, dan berikanlah kekenanan juga Tuhan di wajah-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk Les Ismail, saya kurang tahu namanya. Biarkanlah pelayanannya menjadi berkah Tuhan. Ya, dia akan ada perjalanan pelayanan di luar, di perbatasan daerah. Tuhan, jaga Pak Les Ismail. Biarkan kakinya yang melangkah tidak tersandung. Biarkan tangannya yang menjamah menjadi sebuah mukjizat yang adalah dari Engkau. Biarkanlah isi hatinya dan isi kepalanya hanya kepada Engkau. Biarkanlah dia fokus kepada Engkau. Karena di saat kita fokus kepada Engkau, maka mukjizat itu akan terjadi. Biarkanlah semua mata terbelalak melihat mukjizat yang diberikan oleh Kristus kepada Ismail. Terima kasih Tuhan atas pelayanannya. Berkahi keluarganya, berkahi juga isi kantongnya. Buka pintu untuk usaha, buka pintu untuk kemakmuran, berkah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Pak Kris, berkahi keluarganya Tuhan, istrinya, anak-anaknya, dan juga anjingnya. Bukakan pintu seluas-luasnya untuk gaji, upah yang lebih. Ada sesuatu yang ada seseorang yang akan memberkahi Pak Kris.
Biarkan pintu itu terbuka, Tuhan. Biarkan pintu itu terbuka. Kami berterima kasih atas waktu yang diberikan oleh Pak Kris kepada kami. Terima kasih Bu Maya. Kami berterima kasih kepada Bu Maya yang telah menjamah anak-anak yang baru dalam kerajaan-Mu. Tuhan, berkahi kakinya setiap kali dia melangkah, berkahi kakinya Tuhan. Berkahi juga tangannya, berkahi juga mulutnya, gunakan mulutnya Tuhan, agar yang dia keluarkan adalah a blessing, agar yang dia keluarkan adalah hidup dari mulutnya. Terima kasih Tuhan untuk teman-teman yang ada di sini. Berkahi juga Pak Hans yang telah memberikan kami begitu banyak berkah untuk anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, berkahi kakinya, berkahi tangannya, mulutnya, seluruh tubuhnya, istrinya, anaknya, seluruh rumahnya, dan usaha-usahanya. Berkahi beliau, Tuhan. Berikan mereka berlimpah-limpah kemakmuran. Bukakan jendela sebesar-besarnya dari surga. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Engkau telah memberikan hadiah yang besar kepada kami, yaitu Pak Hans dan kemurahan hatinya dan keluarganya. Terima kasih Engkau telah memberikan kami. Untuk teman-teman yang ada di sini, terima kasih untuk Hussein, Tuhan. Biarkan Engkau menjamah hatinya dan isi kepalanya. Kalau perlu dikocok ke isi kepalanya, Tuhan, agar dia fokus kepada Engkau, bukan lagi fokus kepada yang ada di sekitarnya. Karena Tuhan, begitu kami fokus kepada Engkau, maka situasi di luar akan menjadi nyaman. Biarkanlah dia fokus kepada Engkau. Biarkanlah dia fokus hanya kepada nama-Mu. Biarkanlah dia mencari-Mu, mencari nama-Mu, untuk menjamah jubah-Mu, untuk melihat wajah-Mu, dan untuk menggapai tangannya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami juga berterima kasih untuk Yuliana. Yuliana Wong, berikan dia berkah Tuhan. Terima kasih atas pelayanannya. Terima kasih atas kesediaan beliau bersama kami. Berkahi keluarganya Tuhan. Berkahi anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Jadikanlah mereka warrior-warrior Kristus di masa yang akan datang. Terima kasih juga untuk suaminya yang telah merelakan istrinya untuk melayani bersama kami. Terima kasih untuk Monica. Terima kasih untuk Evan Jeremiah. Terima kasih untuk Ferdinand Apiang, Obrin, Wisnu, siapa lagi, Riri, Ines, Hana Ines, Panzonen, Ibu Endang. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Berkahi keluarga mereka sekarang juga. Berkahi usaha mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan biarkanlah kami bersatu dalam Kristus dan tidak ada perpecahan dan kotak-kotakan karena perbedaan pendapat. Tuhan, Tuhan kami satu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah Tuhan kami. Meskipun kami memiliki banyak perbedaan di antara ayat, di antara firman-firman, tapi kami tetap satu di dalam darah-Mu, dalam darah Kristus, di dalam kerajaan-Mu, Tuhan. Biarlah kami bisa mengerti satu sama lain, bagaimana pendapat mereka, bagaimana pendapat masing-masing. Biarkanlah kami tetap menjadi satu daging dalam Kristus, daging tubuh-Mu, Tuhan, dalam nama Yesus. Karena kami adalah satu tubuh, kami memiliki banyak perbedaan, tapi kami jadi satu tubuh. Terima kasih Tuhan. Biarkanlah kami merasakan itu. Biarkanlah kami merasakan kami satu dalam daging, kami satu dalam darah Yesus, kami satu dalam tubuh Kristus, dalam nama Yesus. Biarkanlah semua kesombongan yang ada di dalam diri Tuhan, benar. Dalam nama Yesus. Haleluya. Kesombongan karena merasa kami yang paling baik, karena merasa kami yang paling benar. Biarkanlah itu hancur dalam nama Yesus. Dan biarkanlah kami lemah. Haleluya. Biarkanlah kami lemah, karena begitu kami lemah, kami kuat dalam roh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah kami menerima Roh Kudus. Biarlah kami saat ini menerima jamahan Roh Kudus. Saat ini juga, hangatkan tubuh kami, hangatkan darah kami dalam nama Yesus. Bakar kami dengan Roh Kudus. Bakar kami dan urapi kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan pada malam ini, pada hari ini. Terima kasih atas setiap nafas yang kami hirup, setiap pandangan yang kami bisa lihat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih teman-teman. Kalau ada yang mau tanya-tanya lagi, silakan deh ke Pak Kris, ke saya, ke Bu Maya, atau yang lainnya saling menanggapi. Ayo silakan. Oh yes, terima kasih juga untuk Obrin pelayanan dengan istrinya Marta. Tuhan, kami meminta agar perpindahan mereka dari satu tempat ke tempat yang lain menjadi lancar dan berkahkan, maka dia akan menjadi berkah di tempat yang baru seperti yang menjadikan dia berkah di tempat yang lama. Tuhan, taburilah minyak wangimu di rumah yang baru dalam nama Yesus. Amin. Thank you loh Pak Obrin ya buat pelayanannya. Ya, Pak Ferdinand for coming. Lama nggak ketemu ya. Ya Pak, kasih kembali. Ya. Oke. Kalau ada yang mau tanya-tanya lagi nggak apa-apa. Silakan. Pak Yepen tuh jangan kemana-mana ya. Bu Juliana juga jangan kemana-mana ya. Ini Nelsonnya udah hilang. Oke, udah jam 9 kurang saya. Mau balik dulu. Oke, Hussein, thank you for coming. Tuhan memberkati. Yo. Oke. Hati-hati di jalan. Makasih Pak Terima Kris. kasih Hero. Ya. Maya, Ibu Lindsay. Oke. Saya Thank undur diri dulu, pamit. Iya, terima kasih Pak Ferdinand. Minggu depan datang lagi ya. Iya Pak, makasih. Tuhan berkati kita. Ya. Amin. Pak, kalau Pak Hero, posisi di mana Pak? Saya baru lihat nih namanya nih. Di Telegram dia. Dia di teman Telegram. Saya di Depok. Ya, di Telegram. Oke. Saya gabungin ke grup lahir baru. Supaya mana? Murtadin ya, Murtadin. Karena saya suka lupa ngasih tahu apa ini ibadah ini. Oke. Iya Pak. Kita ini Bu Maya dan Bu Lin dan Pak YP, Bu Yuliana juga ini kita kerja benar-benar juga dibantu Pak Obrin ini supaya anak-anak yang tertolak kalau keluarganya hanya karena dia menerima Yesus, kita bisa bantu selamatkan mereka dulu lah gitu loh. Sebisa-bisanya kita buat itu yang kita lakukan lah. Oke, terima kasih. Oh iya Bu Maya, sorry saya mau respon Bu Maya. Iya Bu Maya. Oke. Termasuk Pak Hans jangan pergi kemana-mana ya. Jangan keluar dulu. Oh iya. Oke. Pak Hans ya. Ya. Kita bisa aja sih pindah ke ruangan sebelah. Gimana kalau kita pindah ke ruangan sebelah? Boleh. Ya. Terus teman-teman tetap di sini. Ya enggak, kalau kita ke ruangan sebelah yang ini ketutup. Oh. Oke, kalau gitu terima kasih sama teman-teman.